Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa'ad bin Ubadah adalah sahabat Ansar pada angkatan pertama. Ia memeluk dan mengukuhkan keislamannya di hadapan Nabi pada Bayat Aqobah kedua. Ia seorang tokoh dari suku Khazraj, putra dari Ubadah bin Dulaim bin Haritsah, seorang tokoh yang terkenal kedermawanannya di masa jahiliyah. Ubadah bin Dulaim selalu menyediakan makanan bagi tamu dan musafir siang dan malam. Pada siang hari ia menugaskan orang untuk mengundang siapa saja untuk makan di rumahnya. Dan pada malam harinya ia menyuruh seseorang lainnya menyalakan api sebagai petunjuk jalan, sekaligus mengundang orang untuk makan malam di rumahnya. Tidak heran jika sifat dan sikap tersebut menurun pada diri anaknya, Sa'ad bin Ubadah. Pada masa awal hijrah di Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan orang-orang muhajirin, yang kebanyakan dalam keadaan miskin, karena meninggalkan harta kekayaannya di Makkah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan para muhajirin dengan seorang sahabat Ansar. Umumnya para sahabat Ansar menjamin dan melayani 2 atau 3 orang sahabat muhajirin, tetapi Sa'ad bin Ubadah membawa 80 orang muhajirin ke rumahnya. Karena kebiasaan sejak nenek moyangnya yang sulit atau tidak bisa ditinggalkannya itu, Sa'ad pernah berdoa, "Ya Allah, tiadalah harta yang sedikit ini memperbaiki diriku, dan tidak pula baik bagiku." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar doanya, dan beliau memahami bahkan sangat memuji sifat dermawannya tersebut. Maka beliau ikut mendoakannya, "Ya Allah, berilah keluarga Sa'ad bin Ubadah karunia dan rahmat-Mu yang tidak terbatas." Karena doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, Sa'ad bin Ubadah beserta keluarganya selalu dilimpahi kelebihan harta sehingga tradisi kedermawanan seolah menjadi simbol keluarga besar ini. Putranya, Qais bin Sa'ad juga mempunyai kegemaran yang sama, bahkan cenderung berlebihan dalam bersedekah pada usianya yang masih sangat muda. Sa'ad tidak pernah melarang atau mencegahnya, sehingga Abu Bakar dan Umar pernah memperbincangkan gaya hidup pemuda tersebut dengan berkata, "Kalau kita biarkan pemuda ini dengan kedermawanan dan kemurahannya, pastilah akan habis harta kekayaan orang tuanya." Ketika pembicaraan tersebut sampai kepada Sa'ad bin Ubadah, ia berkata, "Siapakah yang dapat membela atau memberi hujah diriku atas Abu Bakar dan Umar?" Diajarkannya kepada anakku bersikap kikir dengan memakai namaku. Sa'ad bin Ubadah juga terkenal sebagai tokoh Madinah yang sering memberikan perlindungan dan menjamin keamanan perdagangan dari mereka yang lewat atau berkunjung di Madinah, termasuk kafilah dagang kaum Quraisy. Ada peristiwa menarik yang terjadi pada Bayatul Aqobah kedua. Sekitar 75 atau lebih orang Yasrib yang berbayat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya hanya sebagian saja dari rombongan haji, tradisi jahiliyah, dari kota tersebut yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Ketika bayat yang dilakukan pada sepertiga malam akhir di salah satu hari tasyrik telah selesai, tiba-tiba ada orang yang memergoki pertemuan tersebut dan berteriak memanggil kaum Quraisy. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam segera menyuruh mereka kembali ke perkemahannya, berbaur dengan kaum musyrikin Yasrib lainnya dan pura-pura tidur. Pada pagi harinya, ketika kaum Quraisy mendatangi perkemahan orang Yasrib untuk mengecek kebenaran berita tentang pertemuan, sebagian mereka dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tentu saja Abdullah bin Ubay menolak dengan keras tuduhan tersebut. Memang, selama ini penduduk Yasrib selalu memberitahukan kepada Abdullah bin Ubay, tindakan dan keputusan yang mereka ambil, mereka tidak berani melangkahinya begitu saja. Tetapi pada peristiwa ini, untuk pertama kalinya mereka menyembunyikan sikapnya dari pemimpinnya tersebut, yang kemudian hari menjadi pimpinan dan tokoh dari kaum munafik. Kaum kafir Quraisy tidak bisa berbuat banyak dengan penolakannya itu, tetapi diam-diam mereka melakukan penyelidikan. Ketika musim haji telah selesai dan para peziarah telah pulang ke daerahnya masing-masing, kaum kafir Quraisy memperoleh bukti dan saksi kuat bahwa orang-orang Yasrib memang terlibat dalam pertemuan tersebut. Mereka melakukan pengejaran, tetapi terlambat, hanya saja mereka mendapati 2 orang yang tertinggal, yakni Sa'ad bin Ubadah dan Munzir bin Amir. Mereka melepaskan Munzir karena tampak lemah, sedang Sa'ad diikat dan dibawa kembali ke Makkah. Sampai di Makkah, Sa'ad dikerumuni, lalu dipukul dan disiksa layaknya kalangan miskin di Makkah yang memilih memeluk Islam, padahal ia adalah tokoh terpandang dan dermawan yang sangat dihormati di Yasrib. Inilah sahabat Ansar pertama yang disiksa karena keislamannya, atau bisa jadi Sa'ad satu-satunya sahabat Ansar yang menikmati pengalaman pahit sahabat Muhajirin yang memeluk Islam, yakni penyiksaan tokoh-tokoh kaum kafir Quraisy. Ketika penyiksaan makin memuncak dan ia mulai tampak lemah,
Ada seseorang yang berkata kepadanya, "Tidak adakah kalangan di antaramu yang mengikat jaminan perlindungan dengan salah seorang Quraisy?" "Ada," kata Sa'd bin Ubadah. "Siapa orang Quraisy itu?" "Jubair bin Mut'im dan Harits bin Harb bin Umayyah." Sa'd bin Ubadah memang pernah memberikan jaminan perlindungan kepada kafilah dagang mereka berdua ketika melewati Madinah, bahkan menjamu mereka dengan baik. Lelaki itu menghubungi kedua tokoh Quraisy tersebut dan mengabarkan tentang lelaki Khazraj bernama Sa'd bin Ubadah yang disiksa. Segera saja keduanya datang ke tempat penyiksaan dan membebaskan Sa'd dari tangan-tangan jahat orang kafir Quraisy. Sa'd segera meninggalkan Makkah menyusul rombongan Haji Yasrib, khususnya sekelompok orang yang telah memeluk Islam. Mereka ini harap-harap cemas menunggu kedatangan Sa'd dan berdiskusi untuk kembali ke Makkah menyusul Sa'd. Tetapi belum sempat mereka mewujudkan niat tersebut, terlihat Sa'd datang dalam keadaan luka dan lemah. Sa'd bin Ubadah adalah seorang yang mempunyai karakter keras dan teguh pendirian, tidak mudah digoyahkan oleh pendirian dan pendapat orang lain. Pengalaman pahit setelah Bayatul Aqobah kedua tersebut makin mengukuhkan kekerasan sikapnya dalam membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Islam, terkadang terlihat menjadi ekstrim seperti yang terjadi saat Fathul Makkah. Fathul Makkah berawal dari pelanggaran kaum Quraisy atas perjanjian Hudaibiyah. Bani Bakar yang menjadi sekutu Quraisy menyerang Bani Khuza'ah yang menjadi sekutu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Bahkan kaum Quraisy diam-diam memberikan dukungan senjata dan personal kepada Bani Bakar. Ketika orang-orang Bani Khuza'ah berlindung ke tanah suci Makkah yang memang diharamkan menumpahkan darah di sana, mereka tetap membunuhnya, dan kaum Quraisy sebagai pengelola tanah suci Makkah membiarkan itu terjadi. Beberapa orang Bani Khuza'ah pergi melaporkan peristiwa tersebut kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Beliau pun menghimpun pasukan besar berbagai kabilah, dan masing-masing dipimpin oleh tokoh kabilahnya. Dan bendera kaum Ansar diserahkan kepada Sa'd bin Ubadah. Ketika mulai memasuki kota Makkah, terbayanglah di pelupuk matanya bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat pada masa awal mengalami berbagai siksaan dan ancaman dari kaum kafir Quraisy. Terbayang juga bagaimana perilaku mereka ketika merusak dan menyayat jenazah para syahid di medan perang Uhud. Bahkan masih jelas terasa siksaan yang dialaminya ketika ia selesai mengikuti Bayatul Aqobah kedua. Karena itu ia berkata, "Hari ini hari berkecamuknya perang, hari ini dihalalkan hal yang disucikan, hari ini Allah akan menghinakan Quraisy." Perkataannya ini terdengar oleh Abu Sufyan yang merupakan pucuk pimpinan kaum Quraisy, walau saat itu ia telah mulai tertarik untuk memeluk Islam, dan melaporkannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Utsman dan Abdurrahman bin Auf juga mengkhawatirkan sikapnya, bahkan Umar bin Khattab berkata, "Ya Rasulullah, dengarkanlah apa yang dikatakan oleh Sa'd bin Ubadah, saya khawatir kalau ia akan menyerang kaum Quraisy hingga habis." Mendengar pendapat-pendapat tersebut, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Justru hari ini adalah hari diagungkannya Ka'bah, dimuliakannya kaum Quraisy." Setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim utusan untuk memerintahkan Sa'd menyerahkan bendera Ansar kepada anaknya, Qais bin Sa'd. Sebagian riwayat menyebutkan bendera tersebut diserahkan kepada Ali atau Zubair bin Awam. Tentu saja dengan senang hati Sa'd memenuhi perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, karena apa yang dikatakannya hanyalah ekspresi dirinya dalam rangka membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Islam, bukan sikap dendam pribadi. Sikap tegas dan jauh dari kemunafikan tampak pada diri Sa'd bin Ubadah seusai perang Hunain. Pada pertempuran tersebut, banyak sekali ganimah, rampasan perang, yang diperoleh pasukan muslim, tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendahulukan membagikannya kepada orang-orang Quraisy yang baru memeluk Islam, bahkan ada yang masih menunda memeluk Islam, padahal pada awal peperangan mereka ini sempat meninggalkan arena pertempuran. Sementara kepada kaum Ansar, beliau tidak menyisakan sedikit pun dari ganimah tersebut, padahal justru mereka yang banyak berperan melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan akhirnya berhasil membalikkan keadaan dan memenangkan pertempuran. Para sahabat Ansar hanya berbisik-bisik memperbincangkan sikap beliau tanpa berani menyampaikannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Keadaan ini tidak disukai oleh Sa'd, karena itu ia menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, golongan Ansar merasa kecewa atas sikap engkau dalam hal harta rampasan, ganimah, yang kita peroleh. Engkau membagi-bagikan kepada kaummu dan pemimpin-pemimpin Quraisy secara berlebih, sementara kepada kaum Ansar engkau tidak memberikan sedikit pun.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum mendengar perkataan Sa'ad yang terus terang tersebut, dan bersabda, "Bagaimana dengan dirimu, sikapmu sendiri wahai Sa'ad?" "Ya Nabi Allah, aku ini tidak lain hanyalah salah satu dari kaumku saja." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Sa'ad mengumpulkan kaum Ansar di suatu tempat. Saat melaksanakan perintah beliau, beberapa orang muhajirin ingin ikut serta tetapi Sa'ad menolaknya, tetapi pada sebagian yang lain Sa'ad membolehkan mereka hadir dalam kumpulan kaum Ansar tersebut. Setelah semua berkumpul, Sa'ad menjemput Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di majelis kaum Ansar ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara panjang lebar mengenai apa yang menjadi ganjalan dan beban terpendam dalam diri mereka soal ganimah. Beliau juga mengingatkan tentang masa jahiliyah dan keislaman mereka. Terlalu panjang untuk dijabarkan pada kisah saat ini, tetapi pada ujungnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seolah menetapkan bagaimana sebenarnya ketinggian dan keutamaan kaum Ansar di mata Allah dan Rasul-Nya, dan itu semua tidak terlepas dari keberanian Sa'ad berterus terang kepada beliau walaupun tampaknya kurang sopan. Antara lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidakkah kalian rela, wahai kaum Ansar, mereka pulang membawa unta, domba dan harta lainnya, sedang kalian pulang membawa Rasulullah ke tanah tumpah darah kalian. Demi Allah yang jiwa Muhammad ada di tangannya, kalau tidaklah karena hijrah, tentulah aku ini termasuk kaum Ansar. Jika orang-orang menempuh jalan di celah gunung, dan orang Ansar menempuh jalan di celah lainnya, tentulah aku mengikuti jalan yang ditempuh orang-orang Ansar. Ya Allah, rahmatilah orang-orang Ansar, anak orang-orang Ansar, cucu orang-orang Ansar, generasi demi generasi." Orang-orang Ansar, termasuk Sa'ad menangis sesenggukan mendengar penjelasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, hingga air mata membasahi jenggot-jenggot mereka. Dengan haru mereka berkata, "Kami rida dengan pembagian Allah dan Rasul-Nya." Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, dan para tokoh muslimin bertemu di Sakifah Bani Sa'idah untuk menentukan khalifah pengganti beliau, Sa'ad berdiri pada kelompok sahabat Ansar yang menuntut agar kekhalifahan dipegang kaum Ansar. Tetapi ketika musyawarah mengarah kepada dipilihnya Abu Bakar, yang memang sudah sangat dikenal keutamaannya di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ia bersama kaum Ansar yang mendukungnya dengan ikhlas hati berbaiat kepada Abu Bakar dan melepaskan tuntutannya. Ketika Abu Bakar wafat dan Umar terpilih sebagai khalifah, Sa'ad ikut berbaiat kepadanya. Hanya saja ia sadar, Umar mempunyai watak keras dan teguh pendirian seperti dirinya juga, yang bisa saja sewaktu-waktu terjadi perbenturan yang berakibat buruk. Sangat mungkin terjadi perpecahan karena kaum Ansar pasti akan berdiri di belakangnya menghadapi Umar. Karena itu, ia bermaksud pindah dari tanah kelahiran yang dicintainya. Namun seolah tidak ingin kehilangan sikap terus terangnya dan takut dihinggapi kemunafikan, ia mendatangi Umar dan berkata, "Demi Allah, sahabat Anda, Abu Bakar lebih aku sukai daripada Anda." Setelah itu Sa'ad pergi ke Syria, Syam. Tetapi ketika ia singgah di Hauran, sudah termasuk wilayah Syam, ia sakit dan meninggal dunia di sana. Terima kasih yang sudah menonton video-video kami, semoga dapat terhibur dan menambah wawasan kalian. Maka dari itu bergabunglah bersama kami, jangan lupa like, komen dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.